Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan ini kita mencoba untuk membahas tentang rahasia hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arabia sebagai tempat kemunculan Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arabia sebagai tempat kemunculan Islam ataupun tempat diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Sebelumnya, mari kita mengetahui tentang negara-negara yang berada di sekitar Jazirah Arabia saat itu. Di mana kita mengetahui ada beberapa negara yang telah memiliki peradaban yang luar biasa pada masa tersebut, yang berpengaruh pada masa tersebut. Yang pertama sekali adalah negeri Persia, dan yang kedua adalah negeri Rum, yang ketiga negara Yunani, dan yang keempat adalah negara India. Empat buah negara ini berada di sekeliling Jazirah Arabia. Yang pertama sekali, karakter daripada negara Persia pada saat itu merupakan sebuah negara yang terdapat di dalamnya berbagai falsafat-falsafat yang saling berbenturan. Dalamnya juga terdapat satu agama Zoroaster, yang mana agama tersebut diadut oleh pembesar-pembesar agama tersebut. Di antara ajaran agama Zoroaster itu adalah memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikahi ibunya dan memperbolehkan seorang laki-laki untuk menikahi saudara perempuannya ataupun anak perempuannya sendiri. Sehingga tercatat di dalam sejarah raja mereka yaitu Yazdajat yang kedua, yang memerintah pada pertengahan kurun kelima Masehi, itu menikahi anak perempuannya sendiri. Kemudian di negara Persia tersebut juga terdapat satu falsafah al-mazkiyah. Falsafah al-mazkiyah tersebut sebagaimana disebutkan oleh Imam Syahrastani radhiyallahu anhu, bahwa filsafat ini adalah memperbolehkan mengambil istri orang lain dan harta orang lain. Kenapa? Karena menganggap bahwa istri, anak orang lain ataupun harta benda orang lain itu adalah harta musyarakah, hanya harta yang bisa dikelola bersama-sama, milik bersama, bukan milik seorang individu. Kemudian kita juga mengetahui bahwa di Persia itu muncul berbagai filsafat-filsafat yang sungguh sangat menghancurkan moral manusia, seperti yang barusan kita sebutkan. Kemudian mari kita melihat bagaimana karakteristik daripada negara Romawi pada masa tersebut. Negara Romawi adalah sebuah negara yang pada masa itu terkenal dengan ruh isti'mariyah, terkenal dengan kolonialismenya, dengan penjajahannya. Mereka itu merupakan sebuah negara yang terkenal dengan kuatnya militer, sehingga banyak sekali negara-negara yang kecil lainnya yang mereka jajah, dan saat mereka jajah itu meruaknya berbagai kezaliman termasuk kezaliman dalam sisi ekonomi. Mereka itu meminta pajak yang luar biasa, memberatkan penduduk negara yang dijajah tersebut. Kemudian negara yang ketiga yaitu negara Yunani. Negara Yunani tersebut, sebagaimana kita ketahui pada masa itu, mereka itu sangat terkenal dengan berbagai khurafat, sangat terkenal dengan berbagai pemahaman teologi mereka, yang itu adalah peninggalan daripada umat-umat sebelumnya, sehingga mereka pada saat itu tenggelam di dalam berbagai kerusakan dan pemahaman keliru, baik itu dari sisi khurafat ataupun daripada sisi ilmu teologi umat yang sebelumnya. Kemudian Hindu, negara India pada masa tersebut, sebagaimana juga dikatakan oleh Ustadz Abu Hasan An-Nadwi rahimahullah ta'ala, bahwasanya
negara India pada masa tersebut merupakan satu negara yang merosot, baik dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya, dan dari sisi sosialnya. Sehingga pada hal itu dimulai pada permulaan abad ke-16 Miladiah. Kemudian kita juga mengetahui bahwa sesungguhnya 4 buah negara ini, yaitu negara Persia, negara Romawi, dan negara Yunani, serta negara India, itu terdapat pemahaman-pemahaman yang sungguh sangat dalam menghancurkan kepribadian mereka. Jadi 4 buah negara ini, 2 buah negara superpower yaitu Persia dan Romawi, kemudian Yunani dan India, itu berada di sekeliling Jazirah Arabia. Pada saat itu Jazirah Arabia merupakan sebuah negara yang damai, yang tenang. Bahkan bisa dibilang bahwa negara Jazirah Arabia itu pada saat itu merupakan satu wilayah yang terpisah, yang i'tizal, yang terpisah daripada berbagai kebudayaan-kebudayaan daripada 4 buah negara tersebut yang barusan kita sebutkan. Sehingga Jazirah Arabia pada saat itu bisa digambarkan sebagai bahan mentah. Mereka itu belum terkontaminasi dengan berbagai filsafat-filsafat. Bahkan mereka itu juga tidak menganut agama-agama yang sudah dianut oleh agama-agama yang lain. Bahkan mereka itu pada saat itu adalah masih murni dengan pemahaman-pemahaman yang tidak bercampur dengan, yang tidak terkontaminasi dengan pemahaman-pemahaman dan filsafat-filsafat yang keliru. Memang benar mereka itu jahiliyah. Dari sisi apa jahiliyah? Kejahilian orang Arab pada masa tersebut adalah karena mereka itu di samping masih menjalankan ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti mengunjungi Ka'bah, tawaf di Ka'bah dan sebagainya, tapi juga mereka itu mempunyai sifat mental yang kadang-kadang berlebihan. Memang mental-mental tersebut, sifat-sifat akhlak-akhlak yang mereka miliki itu masih bagus. Sepertinya mereka itu menjunjung tinggi sifat persaudaraan, sifat kehormatan dan sebagainya. Tetapi kadang mereka itu bersifat ghulu, berlebihan di dalam menjaga kehormatan tersebut. Bagaimana ceritanya? Bagaimana contohnya? Ada kalanya mereka itu saat mempertahankan kehormatan, mereka itu sampai berperang. Ada kalanya mereka itu untuk menjauhkan diri daripada aib, menjaga kehormatan mereka, sampai mereka itu membunuh anak-anak perempuan mereka yang baru lahir, sebagaimana yang ma'ruf kita ketahui bersama. Makanya jika dibandingkan dengan 4 negara yang ada di sekelilingnya, maka Jazirah Arabia itu merupakan sebuah negara yang bisa dikatakan sebagai negara yang masih mentah, wilayah yang masih mentah, wilayah yang belum terkontaminasi dengan berbagai pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan. Jadi di sanalah lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sebuah negara, di sebuah wilayah Jazirah Arabia yang sebelumnya tidak pernah diprediksi, tidak pernah ditakuti. Bahkan itu mereka itu berpecah belah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu dengan berbagai pemahaman-pemahaman jahiliyah mereka. Sehingga apa hikmah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Jazirah Arabia, di Mekah Al-Mukarramah, bukan dilahirkan di Romawi. Andai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, dibangkitkan di negara Roma pada saat itu, maka sungguh orang akan berkata bahwa Islam ini disebarkan melalui penindasan, melalui pedang, seperti yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak mengetahui karakteristik Arab pada masa tersebut. Islam itu tidak disebarkan melalui pedang, tetapi Islam itu disebarkan melalui ilmu, pengetahuan, dan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kadang ada orang yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya itu diperintahkan uqatil. Mana uqatil yang hakikatnya adalah saya itu diperintahkan memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat dengan la ilaha illallah. Makna memerangi, uqatil di sini perlu kita melihat
kajian ilmu saraf, di mana ilmu saraf disebutkan bahwa wazan qatala yuqatilu itu adalah musyarakah. Mana musyarakah ada timbal balik. Artinya apa? Saya diperintahkan untuk memerangi manusia yang duluan memerangi Nabi Islam. Makanya hikmah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jazirah Arabiyah, tepatnya di Mekah, bukan di negara Roma, agar orang tidak berkata bahwa Islam ini disebarkan dengan kekerasan, dengan militer, dengan pedang, sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang yang tidak mengerti tentang Islam. Kemudian apa hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan di negeri Persia? Seperti yang kita ketahui barusan bahwa negara Persia itu penuh dengan berbagai asatirul awalin, yaitu peninggalan umat yang tentang khurafat. Andai Nabi diutus di sana, maka benarlah, maka kuatlah tuduhan orang yang menyatakan bahwa Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran yang dibawa olehnya itu merupakan warisan daripada orang-orang umat-umat yang terdahulu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Jazirah Arabiyah, yang Jazirah Arabiyah tersebut adalah bangsa yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Kemudian kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak Allah turunkan, Allah bangkitkan di Hindia ataupun di Yunani? Ini agar tidak kuat tuduhan orang lain yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengembangkan Islam, konsep-konsep Islam itu adalah diambil daripada kajian agama-agama, filsafat agama. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah bangkitkan daripada di negeri Arab, maka kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu benar-benar apa yang beliau bawa, yakni Al-Quran, itu berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah yang telah membangkitkan Rasul daripada kalangan mereka, daripada kalangan umat yang ummi, umat yang tidak bisa membaca dan menulis, di mana Nabi tersebut, Rasul tersebut nantinya akan membacakan tanda-tanda ayat-ayat Allah kepada mereka, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka itu kitab dan hikmah. Hikmah itu diartikan sebagai hadis-hadis nabawi, sekalipun sebelumnya mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bahwa sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, dibangkitkan daripada kaum ummi, dan Jazirah Arabiyah pada saat itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai dhalalin mubin, sesat yang nyata. Bagaimana sesat yang nyata? Mereka itu belum stabil di dalam mengelola emosi-emosi mereka. Bagaimana maksudnya? Misalnya seperti yang barusan kita sebutkan, mereka itu menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan, tetapi dalam menjunjung tinggi persaudaraan itu mereka siap untuk berperang. Mereka itu menjunjung tinggi kehormatan, untuk membela kehormatan, khawatir kehormatan itu jatuh, mereka siap membunuh anak-anak mereka yang perempuan, karena pada saat itu bayi yang perempuan itu dianggap sebagai sebuah aib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.